kabar pemirsa di rumah dan juga pemirsa di studio? Apa kabar? Baik semua? Luar biasa. Kita ketemu lagi di program acara Entrepreneur Sip. Wirausaha untuk masa depan yang lebih baik merupakan persembahan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Ini penonton yang hadir di sini, saya mau tanya dulu nih. Siapa yang punya cita-cita keliling dunia? Banyak ya. Sudah sampai mana? Baru mimpinya ya. Sudah beli tiket belum? Belum. Akan. Gimana kalau berbisnis aja tour and travel? Ide bagus ya. Nah, itulah tema kita hari ini, karena hari ini kita akan membahas mengenai wirausaha di bidang tour and travel. Tepuk tangan dulu dong ya. Kita akan kedatangan seorang tamu yang memang di bisnis itu. Kita akan bertanya seperti apa sih inovasi-inovasi yang beliau lakukan dan bagaimana menjalankan bisnis tour and travel. Tetapi sebelumnya kita akan berbincang lebih dalam dengan Ibu Kartini Istiqomah, seorang akademisi dan juga pengajar kewirausahaan. Tepuk tangan untuk Ibu Kartini. Halo Ibu, aduh senang kita bisa ketemu lagi. Gimana Mbak? Baik sekali, silahkan duduk Ibu, kita ngobrol-ngobrol. Aduh, tema hari ini nih luar biasa nih Bu. Kewirausahaan di bidang tour and travel. Ini ya. Kalau ibarat kebutuhannya, kebutuhan keberapa nih Bu? Nah, kalau kebutuhan pokok terpenuhi, baru ke situ. Berarti kalau sekarang tour and travel mulai berkembang, berarti kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Jadi hanya sedikit yang belum. Sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, baru jalan-jalan. Berarti ini segmen yang disasar, segmennya sudah menengah ke atas gitu. Apa sih tantangannya biasanya Bu untuk bisnis usaha tour and travel ini? Nah, dia harus tahu, jangan sampai orang yang masih kebutuhan pokok belum terpenuhi ditawarin tour and travel, tambah stres nanti, ya kan? Nah, jadi tour and travel ini biasanya ditawarkan kepada masyarakat yang sudah terpenuhi basic needs-nya atau kebutuhan dasarnya. Nah, itu. Nah, ini kelihatannya di Indonesia Mbak lagi tren banget gitu. Banyak yang menjual paket-paket juga. Masuk paket umroh, paket ada yang religi tour ya, ada yang cuma jalan-jalan. Ini kalau mau liburan gini, anak-anak sekolah mau liburan nih, liburan kemana-mana, entah itu dalam negeri atau luar negeri. Korea, apalagi ketemu sama itu boy band ya. Nah, jadi memang harus segmennya harus dilihat. Tapi kalau bicara mengenai bisnisnya sendiri kan memang yang dijual ini adalah jasa ya. Betul. Kalau apa sih yang perlu kita perhatikan kalau kita menjalankan bisnis jasa? Kalau jasa itu kan jual kepercayaan kan itu kan. Jadi di situ karena barangnya itu tidak terlihat, tapi bukan berarti tidak ada yang terlihat sama sekali. Karena contohnya harus ada kantornya. Kalau naik pesawat apa itu kan semua ada. Iya, terlihat. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau kita bisnis jasa, kita harus jual kepercayaan. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari, karena kepuasan pelanggan itu tidak hanya pada harganya saja, tapi bagaimana servisnya. Nah, nanti mungkin Mbak ini bisa tanyakan yang punya tour and travel tadi gitu. Ya. Kan memang kalau bicara mengenai tour and travel, orang berlibur tuh kadang-kadang juga cari yang murah juga Bu, tiket murah kan gitu, tiket diskon gitu ya. Kalau tiket diskon kan harus ada keamanan dan kenyamanan. Betul. Jadi ada aman, ada nyaman, tidak hanya harga yang murah saja. Nah, kalau Ibu sendiri melihat peluangnya di pasar di Indonesia saat ini untuk bisnis tour and travel itu seperti apa sih? Bagus banget Mbak. Jadi sekarang ini kalau Mbak lihat ya, apa sih orang mau kemana sih sekarang ya? Semua pada naik pesawat, dari bis sampai pesawat lari semua. Sekarang bis kan juga ada bis untuk tour ya kan, untuk biasanya yang dekat-dekat biasanya menggunakan bis. Nah, kalau yang jauh dia akan menggunakan pesawat. Jadi misalnya tadi kalau Mbak ini mau pengen ke Korea, nah sekarang apalagi ke Korea ya, kalau beli tiket yang jauh sebelumnya harganya murah lagi. Jadi banyak sekali airline ya yang menjual tiket kalau membeli jauh sebelumnya dengan harganya lebih murah. Ini sekarang bisa dipisahkan nggak, kan judulnya tour and travel. Apakah ini bisa dipisahkan, travelnya aja deh tapi nggak pakai turnya, atau turnya sendiri? Nah, ada juga yang jual tiket saja. Jual tiket saja. Tapi ada juga yang paket menggunakan tadi. Nah, tapi bisnis tour and travel ini juga tidak lepas dari industri pariwisata secara keseluruhan. Kalau di Indonesia sendiri, Ibu melihatnya bagaimana sih pasar ini ya yang menjual tiket kalau membeli jauh sebelumnya dengan harganya lebih murah. Ini sekarang bisa dipisahkan nggak, kan judulnya tour and travel. Apakah ini bisa dipisahkan, travelnya aja deh tapi nggak pakai turnya, atau turnya sendiri?
Nah, ada juga yang jual tiket saja. Jual tiket saja ya. Tapi ada juga yang paket menggunakan tadi. Nah, tapi bisnis tour and travel ini juga tidak lepas dari industri pariwisata secara keseluruhan. Kalau di Indonesia sendiri, Ibu melihatnya bagaimana sih pasar masyarakat dan pasar pariwisatanya sendiri di Indonesia? Sebetulnya gini, Mbak, untuk dalam negeri ini harusnya dikembangkan karena pesaing kita kan luar biasa ya. Di negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, Thailand, dan tadi yang disebut terakhir Korea ya. Anak-anak apalagi dengan filmnya itu kepengen lihat negaranya. Nah, kita harus kembangkan. Contoh gini, fasilitas infrastruktur harus bagus, pelayanan dari masyarakat. Kalau Ibu melihat peluang sendiri untuk tour and travel, tapi khusus untuk wilayah Indonesia, biasanya peluangnya seperti apa, kendalanya seperti apa sih, Bu? Kalau di Indonesia itu peluangnya luar biasa karena banyak tempat-tempat yang bersejarah ya, yang masih bisa dikunjungi. Kendalanya adalah infrastrukturnya tidak siap, gitu kan. Masyarakat setempat juga kurang siap dalam melayani, gitu kan. Kalau dari sisi regulasinya sendiri, kalau dari pemerintah, apakah juga sudah cukup mendukung? Nah, sebetulnya pemerintah itu ya, dengan adanya Kementerian Koperasi ini ya, juga UKM ini juga sudah berusaha. Tadi disampaikan perbankan, Pemda juga memberikan perizinan untuk kalau Anda buka usaha. Juga sudah ada lembaga negara yaitu ORI, misalnya Ombudsman itu juga apabila Anda izin terus di situ Anda kesulitan juga bisa diadukan. Jadi lembaga-lembaga negara sudah dibentuk gimana untuk memajukan entrepreneur di Indonesia. Majukan kewirausasahaan, apapun itu bidangnya, apapun bidang maupun jasa sudah ada. Untuk regulasinya sudah, pengawasannya sudah. Tadi kita bilang Ombudsman mengawasi, Pemda memberi izin, perbankan memberi bunga, Kemenkop juga mendorong dengan cara-cara yang gimana UMKM itu tumbuh. Termasuk dalam program acara ini ya, ini dipersembahkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ini memang menghadirkan banyak sekali tamu-tamu yang bisa memberi inspirasi. Dan tamu kita berikut ini adalah seorang wirausahawan yang bergerak di bidang tour and travel, tapi memiliki keunikan sendiri karena syaratnya bisnis itu supaya maju juga bisa memiliki keunikan. Seperti apa keunikannya? Kita akan saksikan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Lebih dalam berbagai peristiwa yang terjadi dari perspektif Islam. Manusia di dalam pandangan Islam yang tertinggi dan termulia, dia adalah orang yang paling bertakwa. Bersama ustadz-ustadz ternama. Sesungguhnya pintu-pintu langit sudah terbuka. Kalau tidak kau ampuni, niscaya kami. Tablik Akbar setiap hari pukul 3 sore di TV One. Memang beda. Saatnya kita kembali di Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Jadi kalau Anda ingin memiliki masa depan yang lebih baik, ya Bu Kartini ya, kita harus mulai dari sekarang untuk berusaha berwirausaha. Jangan nunggu-nunggu, jangan takut memulai. Jangan takut memulai, tuh kata Ibu Kartini. Seperti juga wirausaha yang berikut ini, tidak takut memulai, bahkan memberikan nilai tambah dalam usahanya, yaitu di bidang tour and travel. Seperti apa? Kita saksikan dulu profilnya berikut ini. Jika keberhasilan sebuah bisnis hanya ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman, maka bisnis apakah yang sekiranya bisa ditekuni oleh seorang lulusan kedokteran hewan yang memiliki pengalaman bekerja di bank? Jawabannya bisa ditemui pada sosok Zulkarnaini. Pilihannya jatuh pada bisnis tour and travel. Alasannya sederhana, karena ia belum pernah naik pesawat sebelumnya. Berbekal 8 juta rupiah untuk membeli unit komputer, memasang jaringan internet, dan deposit pembayaran tiket, Zulkarnaini segera menemui hadangan yang pertama sebagai wirausahawan pemula. Saya cari sekeliling Bogor, ternyata nyewa tempat itu sangat-sangat mahal. 1 tahun ada yang 60 juta, ada yang minta 100 juta per tahun, ngambilnya 5 tahun. Sementara tabungan saya itu tidak cukup untuk nyewa tempat. Jadilah kantor Biro Perjalanan Zulkarnaini yang pertama adalah di teras rumah sang mertua. Ia kemudian memberanikan diri untuk beriklan di radio dan surat kabar lokal. Hasilnya, 1-2 orang mulai menghubungi dan memanfaatkan jasanya. Hanya saja, semua masih dengan sistem yang sangat merepotkan.
waktu saya memulai buka travel, saya bekerja sama travel agent lain itu sangat susah. Kerja sama saya, tapi bookingnya harus pakai telepon. Terus kalau jadi tiketnya saya harus ambil ke sana menggunakan namanya LG. Akhirnya saya lihat ini susah banget memulai ini. Beruntung, sistem yang merepotkan itu tidak berlangsung lama. Seiring dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang melek teknologi, berkembang dan diberlakukanlah sistem elektronik tiket. Berbekal kemampuan IT yang mumpuni, Zulkarnaini kemudian menciptakan dan mengembangkan sistem travel keagenan. Sistem yang memudahkan siapapun yang ingin menjadi agen travel ini pada mulanya mendapat kecaman banyak pihak. Itu adalah artinya sampai-sampai karyawan saya nggak nyaman bekerja. Mereka pengen keluar karena tiap hari diteror sama travel agent. Wah, apa-apa nih MBC men-share, membagi ID ke orang sembarangan gitu. Tapi setelah berjalannya waktu sampai sekarang malah mereka banyak yang meniru hal yang sama gitu. Jika biro perjalanan lain menguatkan penjualan di sektor pelayanan perjalanan wisata, kini biro perjalanan milik Zulkarnaini memilih mengembangkan sistem keagenan yang mereka pelopori. Jadi agen-agen yang baru memulai, mereka nggak perlu harus menaruh uang di masing-masing airline. Mereka nggak harus punya PT dulu. Mereka nggak harus punya ruko, punya kantor gitu. Dia punya laptop, punya internet, mereka sudah bisa menjalankan usaha ini. Meski demikian, bukan berarti tak ada layanan perjalanan sama sekali. 2 bulan sekali, ada perjalanan umroh yang dikelola oleh Zulkarnaini. Umroh itu sangat-sangat besar, karena kita tahu sekarang untuk haji waiting listnya lebih kurang nasional itu 9 tahun. Orang harus bisa naik haji. Nah, dengan umroh, mereka daftar bulan ini, ya bulan itu mereka bisa berangkat. Dengan sistem keagenan yang menjadi jualan utamanya, kini MMBC, Biro Perjalanan yang didirikan oleh Zulkarnaini, memiliki 5 cabang yang tersebar di 5 kota besar di Indonesia dengan agen yang tersebar lebih banyak dan lebih luas lagi, menghasilkan omset tak kurang dari 21 miliar rupiah per bulannya. Tuh kan, siapa tadi yang belum pernah naik pesawat ada, tapi punya laptop kan? Ikuti jejak Pak Zulkarnaini dengan menjadi agen dulu. Kita undang sekarang Pak Zulkarnaini. Halo Bapak, selamat bergabung. Silakan duduk Pak. Terima kasih. Iya. Ini dulu memulai usaha karena belum pernah Naik pesawat. naik pesawat. Sekarang Iya. udah pernah Pak? Alhamdulillah. Sebulan berapa kali naik pesawat Pak? Sering sekali Bu. Wih, sering tuh kan. Ya karena memang harus kewajiban sekarang Oh, gitu. kalau kan. itu sekarang harus Iya, kewajiban, kewajiban, ya. gitu. Jadi ini kan membuat sebuah terobosan ya. Iya. Artinya membantu agen-agen yang Betul. baru memulai Betul. dengan cara Karena dulu saya merasakan pertama buka travel agent itu susah sekali. Artinya saya berpikir kenapa nggak ada travel agent yang mau berbagi sistem. Nah saya terpikir saat itu waktu tahun 2007 akhirnya saya buatkan sistem. Siapapun yang ingin memulai usaha tour and travel ini, mereka sudah bisa langsung tanpa harus berpikir berapa banyak modal yang harus dikumpulkan, bagaimana nanti menyewa ruko, bagaimana menggaji karyawan gitu. Karena kita lihat banyak orang punya laptop. Mereka punya akses internet, sebenarnya mereka udah bisa memulai dari situ. Seperti akhirnya kita kembangkan bisnis keagenan ini dengan konsep keagenan travel dengan sistem reservasi online. Artinya travel agent yang ada di mana-mana. Nah, seperti itu yang kita kembangkan. terus untungnya Pak kalau membagi semua ID-nya ke orang-orang Ya, kan kompetitor. Ya, sebenarnya sih bukan membagi, kita buatkan software sistem. Jadi per orang personal ini mereka bisa melakukan booking tiket, bisa mengokekan tiket, melihat berapa kursi lagi nih tersedia yang promo ke Bali. Terus akhirnya udah mereka booking dulu. Oke, dijadikan mereka tinggal okekan tiketnya langsung tanpa harus menelpon ke travel agent. Oh gitu. Itu yang sistem yang kita buatkan. Jadi untuk pemula, orang yang ingin memulai usaha dengan modal laptop dan internet, mereka sudah bisa membuka usaha ini. Mungkin mereka sebenarnya sudah punya usaha sebelumnya. Mereka tinggal gabungkan gitu. Tambah banner supaya logo-logo airline supaya tahu bahwa dia melayani jual tiket gitu. Jadi ini visinya apa dengan membantu yang lain supaya lebih mudah membuka Ya, travel yang agent? pasti di bisnis untuk kita bisa sukses, kita harus bisa sukses sama-sama. Karena kalau kita cuma sendiri aja, uangnya banyak, ya suksesnya mungkin nggak bisa bertahan lama. Tapi dengan bisnis ini banyak orang yang bisa
menguntungkan dari bisnis kita, maka bisnisnya akan besar. Oke. Seperti itu. Jadi bentuk kerjasamanya terhadap agen-agen yang lain ini gimana? Kami berikan sistem reservasi yang kami modifikasi buat sistem tersendiri. Namanya saya buatkan itu sekarang MMBC Airline. Oke. Dengan satu sign in, satu sistem, satu deposit, dia bisa booking dan isut semua airline. Dan ini belum ada di Indonesia. Oh gitu. Ini yang kita kembangkan gitu. Jadi seperti apa? Waralaba gitu? Di MMBC kita ada kembangkan, ada namanya mitra. Oh, mitra. Mitra ini mereka yang ingin memulai usaha tetapi nggak mau bermodal, nggak mau invest dulu. Nah, mereka bisa sebagai mitra. Ada lagi kita kembangkan namanya agen. Agen itu mereka berbayar. Dan ada namanya yang tadi franchise, ada juga cabang. Nah, kalau cabang otomatis investasinya lebih besar. Baik, gitu. kita akan lanjutkan perbincangan ini dan juga masih mengundang Anda semua nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di sini untuk bisa bertanya. Dan juga untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, masih akan kita gali lagi bisnis dari Pak Zulkarnaini ini. Setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami di Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Peristiwa kehidupan seseorang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua memperbaiki diri setiap hari. Kita kembali lagi di Entrepreneurship, wirausaha untuk masa depan yang lebih baik. Ya, penasaran kan tadi ya gimana caranya bisa jadi mitra gratisan katanya tadi. Ada apa tadi? Mitra yang tidak berbayar, Iya, tidak berbayar, agen berbayar, kemudian dan ada cabang. Cabang itu Oh. atau franchise sistemnya. Kalau agen ini gimana caranya? Kalau agen itu Kok agen? Ini mitra. mitra. Mitra dulu. Mitra kita peruntukkan sebenarnya untuk generasi muda, artinya untuk pemula-pemula. Yang Mereka masih kadang muda karena saya dulu juga sama. Waduh, usaha harus punya PT. Bikin izin PT-nya mahal. Iya, Harus betul. punya ruko dulu. Rukonya harus ada IMB-nya. Syaratnya sangat komplit gitu. Repot. Nah, kita coba ngajak teman-teman untuk memulai melangkah dulu, karena dengan melangkah, dengan sudah terjun Anda akan tahu lebih banyak. Iya. Karena banyak orang berpikir saya menunggu sempurna dulu baru saya melangkah. Anda tidak akan pernah sempurna gitu. Jadi melangkah dulu, sambil melangkah Anda akan evaluasi mana yang harus diperbaiki, mana yang kurang. Seperti Sistem itu. kerjasamanya dengan perusahaan Sebenarnya kita lebih fokus kalau untuk sistem reservasi ini untuk tiket pesawatnya. Jadi teman-teman saya yakin punya bapak, punya Pak D, Bu D, Bu Le gitu. Semua ke paman, mereka sekarang orang bepergian menggunakan tiket pesawat. Iya. Mungkin untuk bis sekarang alternatifnya kalau pesawatnya sudah mahal banget. Mungkin orang akan ke bis. Karena ke Surabaya dengan tiket pesawat 200-300 ribu dapat tiketnya. Perjalanan cuma 2 jam, Iya. sejam gitu. Iya, iya. Tapi kalau naik kereta api ya semalam baru nyampe gitu, Iya. kan harganya sama. Iya. Seperti nah kita buatkan